Berhembus sekarang, berhembus di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar firman Allah ini jadi hidup dan menjadi kekuatan bagi semua jemaat yang mendengar firman Allah. Kami siap menjadi murid, kami siap menjadi hamba, mendengar apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat beribadah bersama-sama. Sekalipun saudara ada di rumah, tapi kita dapat beribadah bersama-sama lewat multimedia, Zoom, Facebook, dan WhatsApp. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini bertemakan sikap gereja menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sekali lagi, sikap gereja menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, apa sikap kita? Pertama, jadilah gereja tetap berdoa. Sikap kita menghadapi situasi sekarang ini, jadilah gereja yang tetap berdoa, terus berdoa untuk kota dan negara kita. Roma 9 ayat 15 di sana berfirman, kata Tuhan sendiri, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku
mau bermurah hati. Tuhan kita penuh belas kasihan. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan? Ya, kita berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 berfirman. 2 ayat saja saya baca. Pertama-tama aku menasehatkan. Itu nasihat firman Allah buat kita. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa? Berdoa. Jadi tetaplah berdoa ya. Yang kedua, kita melihat, jadilah gereja taat kepada ketetapan Allah. Jadilah gereja taat kepada ketetapan Allah. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 3 berfirman, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Pemerintah Kota Tegal telah mengeluarkan surat edaran nomor 443. Nah, salah satu isi surat tersebut adalah menunda perkumpulan orang banyak, termasuk orang berkumpul di tempat-tempat ibadah. Nah, itu disepakati, diinstruksikan pada waktu kami mengikuti rapat Forkompinda, hadiri oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu, supaya tidak mendatangkan hukuman bagi kita, mari kita tunduk dan taat apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, jadilah gereja yang bijak. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tidak menantang, harus lawan dengan iman. Jangan takut. Jangan, kalau kita sudah tahu itu ada malapetaka di luar rumah, seperti yang terjadi sekarang ini COVID-19, jangan kita tantang. Itu kata Tuhan, sama kita dengan mencobai Tuhan Allah kita. Itu ketika Tuhan Yesus berfirman, Tuhan berbicara kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, karena iblis mencoba kepada iblis, jatuhkanlah dirimu. Padahal itu sudah membahayakan, mendatangkan bahaya, mendatangkan malapetaka. Tapi iblis coba mempeletir firman Allah, sebab ada tertulis, ketika engkau jatuh, Allah perintahkan malaikat untuk menatang. Itu Matius pasal 4 ayat 5 dan seterusnya. Tapi Tuhan berfirman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita pun kalau kita tahu ada malapetaka di luar rumah kita yang sedang terjadi, jangan kita menantang. Itu sama dengan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, jadilah gereja yang suka bersyukur. Jadilah gereja yang suka bersyukur. Saudara, gereja atau jemaat atau kita yang tidak tahu bersyukur, selalu bersungut-sungut, itu sama juga mencobai Tuhan Allah. Kalau tadi mencobai Allah, jangan mencobai Tuhan Allah dengan cara sudah tahu itu mendatangkan malapetaka, tapi kita mencoba untuk menantang. Tapi dalam hal ini jangan mencobai Tuhan Allahmu dalam hal kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut berarti kita mencobai Tuhan Allah. 1 Korintus 10 ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan, itu kata firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa
orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Seperti apa mereka mencobai Tuhan Allah? Seperti apa? Itu tertulis dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 7. Bilangan 24 ayat 4 sampai 7 di sana berfirman, setelah mereka berangkat, ini bangsa Israel, dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Kenapa? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Padahal mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan lakukan, cara Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka begitu bersuka karena melihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan berjanji akan dibawa ke tanah perjanjian, tanah penuh berkat. Tetapi saudara, mereka lupakan semua apa yang mereka lihat, pimpinan Tuhan dalam hidup mereka, pemeliharaan Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka mencoba Tuhan. Lalu Tuhan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Saya berdoa kepada jemaat, situasi yang terjadi sekarang ini, mari kita jangan bersungut-sungut, bersukacitalah, mengucap syukurlah. Memang apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan. Seperti penyakit sampar ini, COVID-19, itu salah satu bagian nubuat firman Allah. Pasti terjadi. Apalagi yang akan terjadi di akhir zaman. Bencana besar akan terjadi sampai 1/3 penduduk manusia mati karena bencana ini. Tapi Tuhan berjanji, Allah taruh meterai dalam hidup kita sehingga bencana itu tidak menimpa kita. Itu janji Tuhan. Demikian firman Tuhan, 4 hal yang harus kita lakukan menghadapi situasi sekarang. Pertama, sekali lagi, tetaplah terus berdoa. Tuhan kita itu penuh belas kasihan, biar belas kasihan Tuhan terus dinyatakan bagi kita, bagi kota Tegal dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mari kita tetap taat. Taat pada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita melawan ketetapan pemerintah sama dengan kita melawan ketetapan Allah. Itulah firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita bijak. Kalau ada sesuatu yang membahayakan di luar, kata firman Tuhan, mari kita bersembunyi. Mari kita tinggal di rumah. Itu yang diinstruksikan oleh pemerintah buat kita. Yang keempat, mari kita terus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur, sama saja dengan kita mencobai Tuhan Allah. Ingat firman Allah tadi yang sudah disebutkan, bangsa Israel mengalami bencana yang besar karena mereka bersungut-sungut. Mari kita mengucap syukur, maka kita melihat kemuliaan, kuasa, kasih-Nya, berkat-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Yesus
kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar. Buatlah kami gereja yang taat pada ketetapan Allah. Biarlah kami menjadi gereja yang bijak. Biarlah kami gereja yang suka bersyukur kepadamu. Karena dalamnya pasti ada berkat yang luar biasa. Terima kasih banyak Yesus. Kami percaya jemaat-Mu sudah diberkati Tuhan. Jemaat yang sudah dengar firman Allah sudah diberkati Tuhan. Terima kasih semua yang melihat, yang tergabung dalam ibadah lewat multimedia ini. Kami yakin Tuhan Yesus sudah berkati. Dengar doa kami secara khusus buat Pak Tony Warnani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan sudah jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan sakit yang dialami Pak Tony. Terima kasih buat jamaah-Mu. Kami semua jemaat-Mu yang ada di rumah, yang alami juga sakit. Kami percaya Tuhan Yesus sudah jamah di dalam nama Yesus. Terimalah berkat kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus menjadi milik saudara. Mulai sekarang, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.